tidak harus pintar nyuci untuk punya laundry. Nah, Saya bahkan tidak pernah nyuci. Kita nggak bicara masalah modal, karena selama kita yakin pasti bisa, kita buat strateginya, kita buat penawarannya, kita buat proposalnya, kita tawarkan Ide. kepada Bahkan bisa orang-orang dengan yang punya ide modal. saja Iya. ya, bisa. Kalau penawarannya itu menarik dan masuk akal strateginya, orang berebut untuk membiayai kita. Hai Laundrypreneur Indonesia, saya Eva. Saat ini saya berada di Makassar dan juga ada Mr. Kucek pastinya. Kalau kemarin kita terakhir ada di Riau, sekarang kita ada di Makassar. Dan yang pastinya kita juga sekarang sudah bersama narasumber kita nih, Bu. SMM. Apa tuh? Itu. Sudah makan laundry. Ada Pak Haidir di sini bersama saya. Beliau adalah Sekjen Asosiasi Laundry Indonesia. Dan saat ini karena kebetulan lagi ada Laundry Fest dan berikut Musda bersamaan, jadi kita mampir di tempat beliau di Kota Makassar, di dekat Mall Panakukang. Panakukang. Jadi itu mall terbesar di Indonesia Timur dan salah satu pusat kota. Bisa dibilang center point of Indonesia dan Indonesia Timur ya. Wah, tahu nggak sih? Ya ampun, ternyata wah. Keren banget. Dan di sini pun kita mau membahas sebuah kesuksesan seorang Pak Haidir Holik ya kan, selain menjabat sebagai Direktur LSP, beliau juga menjabat sebagai Sekjen Asosiasi Laundry Indonesia dan beliau juga pemilik supermarket laundry se-Sulsel, bayangin. Sulsel. Mungkin ya terbesar untuk Indonesia Timur. Nah itu. Oh. Indonesia Timur. Dia nggak mau sesuatu. Gimana sih lu ngecil-ngecilin orang kecil? Oh, se-Timur. Se-Indonesia Terbesar Timur. dan terlengkap untuk Indonesia Timur. Coba tepuk tangan dulu dong Dan gak cuma hanya di situ kesuksesan dari seorang Pak Haidir, Ini di dan mana beliau itu? juga adalah punya beberapa outlet laundry. Laundry ada berapa? tuh Ada ya? berapa cabang kira-kira? 20-an, 25, 26. Itu nggak itu. Khusus di Makassar apa? Ada beberapa di luar kota, tapi kebanyakan di Makassar. Tapi gue tanya dulu deh, kayaknya dia ngomong 20, tapi pasti ada outlet yang dia nggak tahu tempatnya di mana. Bener nggak? Iya, ada beberapa yang saya nggak pernah lihat. Bahkan ada beberapa, ada laundry itu mulai dari dibuka Sampai tutup. terbakar. Habis, saya nggak pernah lihat. Oh iya, dia beberapa bulan lalu gitu ya. Outletnya terbakar. Iya, kan di rumah ada musibah kebakaran, tapi alhamdulillah sudah berdiri lagi sekarang. Iya. Jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oh ya, berarti memang ada Berarti hikmahnya. ada hikmah di Ada balik hikmahnya. sebuah musibah. Iya. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi Panjang, nih ya, ya. pasti ya kan. Kita mau tanya dulu background dari seorang Pak Haidir Holik itu, apakah memang dari awal memang sudah terjun Tukang di cuci. bisnis laundry? Tukang cuci. Iya, apakah kurir? Apakah budak korporat? Kita Nggak tahu. Karena banyak dulu ada pengalaman juga beberapa orang karena dia dulu bekerja di laundry, terus dia jadi pengusaha laundry. Nah kalau Pak Haidir ini apa Apa dia nih, tukang cuci dulu, apa tukang teknisi dulu, apa jadi tukang kurir supermarket laundry? Saya pengalamannya sih cuma cuci baju sendiri. Tapi kalau masalah usaha cuci mencuci ya, tapi secara bisnis saya memang tertarik dengan bisnis. Apapun bisnisnya, selama itu bisa menguntungkan, saya pasti tertarik. Dan yang pasti memang bisnis harus ada sistemasi, biar kita tidak harus terlalu terlibat dalam bisnis itu, tapi tetap bisa menguntungkan dan bermanfaat untuk banyak pihak. Yang saya lihat bisnis laundry bisa dibuat seperti itu, dibuatkan SOP, dibuatkan sistem, dan insya Allah bisa terus berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tinggal ngukur aja di wilayah itu marketnya, bagaimana kebutuhannya dan bagaimana persaingan di bisnis di wilayah tersebut. Jadi kita ngukur market, ngukur kompetitor. Kalau semuanya kita sudah perkirakan, insya Allah bisnis apapun, apalagi bisnis laundry,
Karena bisnis laundry itu kebutuhan bisnis yang, sehari-hari ya. iya bisnis yang bergantung sama mesin. Oke, Sebenarnya bukan sama orang ya. Iya, harusnya. Jadi kita tinggal buatkan SOP yang jelas, mesinnya sesuai dengan yang kita butuhkan, kapasitas produksinya seperti keinginan dari market, dan tetap lebih bagus daripada kompetitor, tidak kalah saing lah sama kompetitor, insya Allah bisa berkembang nanti. Ya berarti kita sudah bisa menjawab ya para laundrypreneur mungkin ya, Siap. sosok seorang Pak Haidir, bahwa memang dari dulu sebelum Lahir. terjun ke bisnis laundry pun memang jiwanya seorang jiwa Jadi bisnismen. Oh, iya. dilahirkan waktu udah langsung Oh, program Mungkin bisnis. masih dalam kandungan pun Iya. emang udah diajarin caranya berbisnis, Iya. berdagang mungkin ya. Nah, itu. Mungkin kita mesti tanya ibunya dulu makan apa gitu. Jadi ya. perjalanan seorang Pak Haidir sekarang itu berarti memang dari dulunya pun memang sudah terbentuk atau memang udah dunianya memang bisnis ya Pak. Saya Ada pengalaman-pengalaman buruk sehingga membuat Pak Haidir pernah bekerja di suatu tempat sebelumnya. Saya itu di kuliah saja, kalau saya ingat saya kuliah itu semester 2 saya kuliah saja itu saya sudah ada nyicil ruko. Oh ya? Nyicil ruko 500 Senilai? juta Oh my sudah. God. Jadi cicilan Wow. saya itu waktu semester 2 itu sudah sekitar 20 jutaan sebulan. Kenapa nyicil ruko? Sekarang pertanyaannya. Iya, itu Padahal bisnis. masih kuliah. Nah, Itu bisnis apa waktu itu pertama kali? saya semester di kuliah itu pernah juara Wirausaha Muda Mandiri. Oh, prestasinya udah diakui. Dan tadi maksudnya yang saya mau sampaikan tadi, nyicil sebesar itu di usia segitu, Masih 20-an 20 itu. tahun ya, masih kuliah loh Iya, ya. masih kuliah. Itu membuat beda cara berpikir Kenapa? saya. Bagaimana caranya berani menyicil dengan uang Ini bukan berani-beranian. Iya, apakah ada dukungan dari orang tua mungkin ya Orang kan? tua, Udah, iya. saya support untuk biaya bulanan sekian-sekian mungkin ya kan? Enggak. Saya kalau masalah dukungan dari orang tua itu sudah luar biasa sekali, doa. Itu doa sudah sebenarnya sudah cukup. Nah, tapi yang paling penting kalau di usia muda kita mendapatkan banyak tantangan-tantangan yang berat, akhirnya di usia seperti sekarang kayaknya sudah Terbiasa. tidak ada lagi yang terlalu berat untuk kita hadapi. Terbiasa. Coba kalau anak-anak muda sekarang yang tidak pernah menghadapi Tantangan, ujian yang berat, ujian. tantangan yang berat, mungkin ada masalah sedikit saja sudah kayak kiamat. Like ini. strawberry Iya, sandwich. sandwich. Nah, pernah nggak sih Pak Haidir ini ada di titik nyerah? Oke deh, oke. Mungkin Give up, atau memang ya. Pak Haidir pernah mencoba bisnis A, bisnis B, bisnis C gitu, nggak pernah mengalami kegagalan semua dan akhirnya sekarang memang benar-benar menemukan oke, memang jiwa gue di bisnis laundry gitu ya kan. Iya. Saya kalau tidak salah ada sekitar 12 bisnis yang pernah saya jalankan, semuanya Gagal. bangkrut. Apa tuh salah satunya Pak? Saya pernah pemotongan ayam. Wow. Jual-jual Tukang ayam. jagal ya. Jangan deket-deket aku dijaga. Pemotongan ayam pernah, jual ayam crispy pernah. Oh, iya? Saya juga pernah sambil kuliah, sambil buka seafood di depan kampus. Oh, berarti kalau gitu mungkin Pak Haidir pernah membuat brand HFC. Haidir Fried Chicken. Yang pernah super Iya, fried chicken. Oh benar. Super Dia fried chicken. pemenang Dan itu udah pemenang mandiri, pemenang rasa Wirausaha Mandiri. Oh berarti saya dapat boiler dong, bisa jawab. Kasih voucher dong. Kasih voucher, Gimana? voucher belanja di supermarket ya. Iya, voucher umroh. Oh umroh ya. Kemana ke Yerusalem? Iya benar. Iya ya. Jadi Pak Haidir tuh tadi bisnisnya yang tadi macam-macam 12 ya, 12 Iya, itu semuanya gagal bangkrut. dan Tapi ternyata sebenarnya tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada hanya belajar atau sukses. Oke, Jadi jadi kalau nggak boleh belum bilang sukses, gagal. itu namanya belajar. Jadi bukan gagal. Banyak Tapi- pelajaran sebenarnya dari kegagalan itu yang bisa menjadi bekal untuk menghadapi ujian-ujian berikutnya biar tidak gagal lagi. Oke, jadi yang bisa dipetik dari hal ini bahwa bukan gagal, tapi Ya. belum sukses. Belum sukses. Dan itu Coba bagian, lagi, coba itu lagi. bagian dari hal yang harus kita lalui untuk bisa Proses. menjadi sukses. Prosesnya. Jadi gagal itu bukan hal yang menghalangi, tapi memang proses harus kita lalui. Tetap semangat. Pokoknya artinya kalau anak-anak muda sekarang ya, jadi kalau Ya. menghadapi tantangan jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan Terus putus asa. belajar. Nggak ada yang namanya gagal sebenarnya ya. Yang ada hanya Tertunda. iya tertunda. Tertunda atau belum. Kecuali kita emang udah nyerah, itu namanya gagal. Kenapa bisa mengambil bisnis laundry? Akhirnya setelah 12 kali bisnis itu gagal, kemudian memutuskan masuk ke dunia laundry. Apa background alasannya? Ya masalah aja. Tahun berapa? Kita lihat. Jadi bisnis itu menyediakan kebutuhannya market. Yang kedua memberi solusi atas masalahnya market.
Jadi harusnya kita tahu apa masalah dari market yang bisa saya sediakan solusinya, atau apa kebutuhan market yang saya bisa sediakan. Nah, saya lihat saat itu, oh banyak ternyata orang Tahun yang butuh berapa laundry. itu saat itu? Saya lupa kayaknya. Kalau nggak salah mungkin 14 tahun lalu. 15 tahun lalu ya. Serius? Iya, Oh ya? 14 tahun lalu. Nah, 14 tahu tahun. informasi seputar bisnis laundry itu dari mana Pak? Ya dulu belum ada informasi. Saya cuma tahu ada masalah di sini. Kalau saya berikan solusi, berarti saya punya Masalah bisnis dulu di masalah situ. siapa Pak? Kok bisa bilang Masalah ada? dari market. Mereka butuh cucian. Bagi mereka butuh tempat mencuci seperti yang mereka harapkan. Apa harapannya mereka? Bisa cepatnya ada, bersihnya ada, berkualitasnya ada, ramahnya ada. Melihat Saya buat. peluang lah Ya. ya, peluang. Jadi di mana-mana sebenarnya peluang itu ada. Cuman kita tinggal bisa melihat atau tidak. Create ya. Padahal tinggal lihat saja apa masalahnya dari market, berarti itu ada peluang di situ. Jadi kalau setiap punya masalah jangan pusing. Berarti itu Ada adalah peluang di situ. Peluang. Berikan mereka solusi, yang berikan omset. Oke, jadi yang pertama kita jangan pernah putus asa, yang kedua kita harus bisa melihat peluang. Peluang. Ya, dan jangan bilang bahwa ketika gagal itu gagal, tapi itu adalah sesuatu yang tertunda. Kesuksesan yang tertunda. Jadi kita harus belajar lagi, kita harus gali lagi ya kan. Yang ada hanya sukses atau belajar. Jadi kalau belum sukses berarti Belum tempatnya belajar, belajar. kurang Belajar. Tempatnya belajar di situ. Oke, keren. Oke, jadi kembali lagi. Jadi memang dari awal langsung buka supermarket laundry atau bermula dari laundry dulu? Bermula dari laundry. Dari laundry. Terus laundry baru akhirnya juga saya sering ngajar-ngajar bagaimana membuka usaha secara umum, termasuk juga laundry. Akhirnya buka cabang. Akhirnya kepikiran juga sebenarnya memang harus ada bagian dari bisnis itu yang harus disediakan, itu penyedia kebutuhannya. Jadi saya juga pikirkan, awalnya saya siapkan peralatan-peralatannya aja, saya siapkan bahan bakunya saja Akhirnya untuk laundry saya teknisi. aja. Akhirnya Akhirnya teknisi. lama-lama jadi lengkap. Oke. Nah, menurut info yang saya dapat nih dari Mbak Google, jadi kemarin Pak Haidir baru saja tersertifikasi. Nah, jadi ternyata saya juga baru tahu kalau sebagai seorang pengajar itu nggak asal ngajar, itu harus dapat sertifikat. Dan itu juga nggak sembarangan. Nah, gimana tuh Pak Berapa perasaannya? hari ya, Heeh. harus Jadi tiga hari ya? ada dua sertifikatnya. Pertama sertifikat trainer TOT, jadi level 4 KKNI ya. Itu di Jakarta, kita belajarnya 2 hari, 1 hari ujian. Diajar bagaimana caranya mengajar. Yang kalau sudah kita pelajari semua cara mengajar yang benar, jadi bukan sekedar tahu tapi tidak bisa mengajarkan. Akhirnya ilmu itu tidak bisa didistribusikan. Jadi kita diajarkan cara mengajarnya dan setelah itu disertifikasi. Begitu lulus berarti kita akhirnya tenaga pengajar, trainer bersertifikasi BNSP. Setelah itu, jadi nanti bisa menjadi pelatih juga yang benar. Yang kedua itu kemarin saya ikut Asesor, ya? bersama beberapa orang-orang laundry menjadi asesor untuk bisnis laundry. Oke, jadi supermarket laundry itu terbesar di Indonesia Timur. Indonesia Timur Masya jangan lagi. Allah. Indonesia Timur di mana aja? Ada. Indonesia Timur. Jadi semua Makassar Papua. ke sana. Karena Makassar itu pintu gerbang Indonesia Timur. Oh. Jadi Makassar sampai sebelum Papua Nugini. Oke, jadi yang dijual apa aja sih? Pak? Sulawesi, Maluku, Papua. Yang dijual Tadi semua. aku lihat banyak loh. Ampun. Iya, tadi kita juga sempat lihat kan. TV ya? Nggak dijual itu hadiah buat customer saya. Yang dijual semua kebutuhan dan perlengkapan laundry. Oke. Dan saya pikir juga kalau di suatu wilayah ada pusat kebutuhan dan perlengkapan laundry, itu industri laundry di wilayah tersebut bisa berkembang. Dan ini berkaitan saling mendukung sebenarnya. Kalau ada pusat kebutuhan dan perlengkapan laundry terlengkap di wilayah tersebut, Kenapa kategori terlengkap? Semua merek ada. insya Allah sih Gimana? terlengkap itu dibanding kompetitor yang lainnya saya jauh lebih lengkap karena memang yang pertama juga kan toko saya yang buka dan kedua memang relatif lebih lengkap dibanding yang Jadi lainnya. garansi kalau ada problem-problem, Oh, garansi. banyak. Garansinya kita garansi termurah se-Indonesia Oh Timur. ya? Nah, ada juga kita punya nilai tambah ya dibanding kompetitor. Kita punya teknisi yang jauh lebih banyak. Ada sekitar 20 teknisi. Oh. Ada juga pengantaran gratis, ada desain 3D gratis. Saya punya ada sekitar 20-an laundry yang di situ bisa menjadi tempat belajarnya para calon-calon customer. Analogi saya begini. Saya sebagai penjual kebutuhan dan peralatan laundry, saya berkepentingan terhadap suksesnya bisnisnya customer saya. Ya, jangan Sehingga ada kita berbagi. pasti ngajarkan. Karena kalau mereka sukses,
saya juga pasti diuntungkan. Makanya kita berpikir, harus bikin tempat pelatihannya. Jadi sebelum ada LPK ini, saya ada rutin pelatihan gratis sih. Yang penting customer saya berkembang, paket, ya. mereka paham. Karena kalau dia berkembang, nanti beli sabunnya lebih banyak, beli parfumnya lebih banyak. Bahkan kalau mau nambah kapasitas produksi, beli mesin juga ke saya. Ya. Kenapa dia berarti harus memilih SML daripada Iya. XL? Ya. Beda. Nah itu cabangnya di mana aja? SML. Nggak ada. Nggak ada, hanya Cuma di satu. Makassar. Iya, hanya dari Biasanya Makassar. untuk pemesanan atau pengorderan tuh dari mana aja Pak? Iya, Indonesia Timur sampai Papua banyak. Lewat apa? Sosial media. Karyawannya ya ampun. Nah iya, kita tadi juga Saya sempat kira- naik ke lihat kantornya, karyawan. Ya sempat ampun, nyobain kursi ada pijitnya. Keren banget loh. Jadi Enggak. di kantornya tuh disediakan kursi pijit. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi kalau habis pergi kantor. Dia bukan ayunan. Ada ayunan juga di atas. Ya, Keren kira-kira ya? ada berapa tuh karyawannya totalnya Pak untuk di SML sendiri? Keren ya, melebihi Gojek kayaknya nih. Enggak lah. Enggak, mungkin sekitar 60-70. Itu untuk di SML aja segitu. Iya. Belum termasuk yang di laundry. Oh, lain. Oh, beda lagi. Lain resto, Wah, lain ini. bar. Ada resto. Ada. Gila. Enggak, maksud saya semuanya terpisah lah. Tapi makanya saya bilang tidak harus pintar masak untuk punya rumah makan. Saya enggak pernah masak untuk punya rumah makan. Tidak harus pintar nyuci untuk punya laundry. Nah, Saya bahkan enggak pernah nyuci. tuh, Bah. catat ilmunya. Nggak harus, Pak Haidir, nggak harus nggak bisa harus nyuci. pintar masak, bisa punya restoran. Iya, untuk Nggak, punya Untuk rumah nyuci, makan. untuk punya Saya bahkan punya barber tapi nggak harus pintar potong rambut. ada barber juga. Enggak, ini sekedar Sorry. contoh saja. Tapi nggak bisa. Saya waktu itu juga ya kalau itu beda ya. Kalau dari salonnya, saya, dulu ada saya kan punya salonnya. salon. Oh, iya. Akhirnya saya belajar supaya kenapa pengusaha laundry harus tahu paling tidak. Pengusaha suatu bisnis harus tahu apa yang bisa dia kerjakan. Iya. Nggak harus pintar, tapi harus tahu. Harus paham Harus saja, paham. iya. Gitu. Oke. Jadi kita list dulu nih bisnis orang Pak Haidir. Ah, Pertama, di laundry ada 50 cabang. oh, Enggak lah. Yang 100. Ada Alhamdulillah. supermarket laundry. Amin. Ada restoran. Konon di Makassar aja restorannya ada 10. Amin. Ya, Amin ya di rabbal Makassar sendiri ya alamin. 10. Ada barbershop itu 20. Amin Gila, ya keren. rabbal alamin. Kira-kira ke depan nih Pak, mau bangun bisnis apa lagi nih Pak? Sebenarnya bisnis edukasi itu yang penting sekarang. Oh, Karena sih. itu sudah pasti dibutuhkan dan HPP-nya rendah karena kan istilahnya kita jual pendidikan saja dan itu juga ada amal jariahnya. Kita ngajarkan orang untuk bisa berbisnis dan dia akan menjadi berkat bagi banyak orang, kita akan dapat pahalanya juga. Makanya bisnis edukasi sekarang itu menjadi hal yang penting untuk diperjuangkan. Makanya kita bikin LPK bersama Asosiasi Laundry dan SLS. Ibu Mihfa Maria. Keren. Ada Pokoknya LPK, ya. Asosiasi Laundry, kita bikin LSP-nya, kita bikin koperasinya, yang semuanya ini ekosistem yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah industri. laundry di Laundry Indonesia. Kasih tips dulu dong sebelum kita menutup perbincangan kita malam hari ini. Kasih tips dulu mungkin buat teman-teman Rodi Planner yang lagi nonton nih Pak untuk menjadi seorang sukses itu seperti apa? Atau yang baru mau Atau baru mau terjun ke bisnis masih nih. bisnis laundry. mikir-mikir Gini. bisnis restoran atau bisnis laundry atau bisnis apa gitu ya. Mungkin ada tips-tips. Kasih pesan dan kesannya. Misalnya, gini ya, buat target yang besar, buat mimpi yang besar. Iya. Adalah kunci. Ya Tuhan nyanyi dia. Kayak Mimpi adalah kunci. Nggak, buat target yang besar. Karena gini ya, saya sering ingat hal ini. Kita ngurusi uang kecil dengan urusi uang besar sama aja. sama pusingnya ya. Capeknya. Pusingnya sama. Pulangnya malam juga Pulangnya kayak juga kita ya. malam. Iya, tetap aja. Bukan berarti kalau uang besar kita nggak pulang-pulang lagi. Tetap aja pulang malam. Kita Tapi pulang telepon. Rumah orang. Rumah orang. kalau gitu ya. targetnya besar, kita pasti punya strategi yang berbeda. Kita pasti semangat yang berbeda. Kita pasti mindset yang berbeda. Kita pasti mungkin punya pergaulan yang berbeda, circle yang berbeda, strategi yang berbeda. Kan strategi itu cuma itu aja, marketing, operasional, SDM, keuangan. Beda strateginya, tapi hasilnya berbeda. Karena kita menargetkan sesuatu yang besar. Jadi jangan tanggung-tanggung. Tidak ada yang bisa mengukur kapasitas seseorang ya. Saya kenal teman-teman saya yang dahulunya cuma biasa-biasa saja, tapi dia yakin bahwa dirinya bisa menjadi besar. Akhirnya sekarang jauh lebih besar dari saya. Satu pesan dari Pak Haidir bahwa
kalau kalian pengen menjadi seorang yang sukses Yakin. harus punya strategi yang besar. Dan punya keyakinan. Keyakinan, juga. nah itu yang paling Modal penting. perlu nggak, Pak? Sebenarnya Yakin. Yakin. kita nggak bicara masalah modal karena selama kita yakin pasti bisa, kita buat strateginya, kita buat penawarannya, kita buat proposalnya, kita tawarkan Ide. kepada Bahkan bisa orang-orang dengan yang punya ide-ide modal. saja Iya. ya, bisa. Kalau penawarannya itu menarik dan masuk akal strateginya, orang berebut untuk membiayai kita. Jadi Keren ya. harus. Keren banget. Siap. Kasih applause dulu buat Pak Haidir Holik. Dari sosoknya yang biasa aja ternyata bisnisnya Keren wah, banget. omsetnya miliaran. Ah, Pak enggak, Haidir. enggak Pak, enggak Pak. Takut. Oke, teman-teman semuanya, ya, kita tahu nggak sih sebetulnya kita tuh hari ini Iya. Kita dari pagi dari kemarin, Jakarta dari kemarin, Iya. terus kemudian langsung persiapan dan segala macam. Terus hari ini dari pagi jam 8 sampai sekarang jam setengah 12. Setengah 12. Ini pun malam. kita todong beliau karena beliau sibuk banget ya, Bu. Nah, karena kalau nggak dilakukan sekarang mau kapan lagi? Mm-mm. Beliau kan orang penting ya. Iya. Jadi kita Jadi terima kasih banyak buat Pak Haidir Holik yang sudah meluangkan waktunya ya kan. Siap. Yang sudah kita bajak kantornya ya pasti ya kan. Iya, kantornya kita obrak-abrik gitu Iya. ya. Tadi kita teman-teman udah lihat semua kayak apa kantor beliau di dekat Mall Panakukang. Panakukang. Jadi kalau mau beli peralatan laundry buat teman-teman yang ada di Makassar atau di Indonesia Timur, bisa mengunjungi supermarket laundry yang memberikan layanan yang luar biasa. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Selanjutnya, Jangan tapi lupa. sebelumnya jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like, share, dan komen. Tanpa dukungan dari teman-teman semuanya, mungkin channel kita juga nggak bakal mungkin seperti ini ya kan. Dan yang pasti kita udah 1000 something subscriber. Selamat dulu dong. Dalam waktu yang singkat tapi udah banyak subscribernya. Ya udah, kira-kira pokoknya 1 juta follower lah. Iya. Nah, kira-kira nih, komen ya kan teman-teman, Mau kira-kira kemana lagi? kira-kira kita harus ke mana lagi Oh nih? iya, saya mau ke Papua, tapi nanti coba kita lihat deh ya. Iya. Kita akan share tentang apa laundry di Papua, pengusaha di laundry di Papua. Jadi sampai ketemu lagi. Enggak, atau mungkin teman-teman pengen angkat dong topik ini gitu. Mungkin kita juga bisa hadirkan narasumbernya seperti itu ya kan. Atau mau kuis. Atau mau kuis atau giveaway juga Iya. kita bisa hadirkan. Komen, harus Jangan lupa komen. untuk komen di bawah ya. Follow, Oke. like, comment, and share. Share. Oke, aku Mr. Kucek dan Saya Eva. Dan sampai ketemu. Pak Haidir. Sampai Ya, ada ketemu Pak lagi. Haidir di dunia laundry berikutnya. berikutnya. Bye.